Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 34. Anjani dan Rizky mengendap-endap di balik tembok samping rumah besar itu. Langkah mereka pelan tapi pasti, seperti maling yang sedang latihan. Hei, anak nakal. Mau kemana lagi pagi-pagi begini? Suara itu datang seperti petir menyambar. Rizky langsung menghentikan langkahnya, Anjani juga membeku. Alah, mampuslah gue. Kenapa sih harus ketemu si patua itu juga? Gumam Rizky dengan wajah cemberut. Anjani mencolek lengannya. Astaga, Rizky. Dia itu orang yang berjasa di dunia pertanian, dan yang lebih penting, dia bapak kamu. Rizky mendengus. Tapi belum sempat dia menjawab, Gunawan, bapaknya, sudah muncul dari balik pagar, langsung menjewer telinga anak satu-satunya itu. Hei, anak nakal. Masih aja ngumpet-ngumpet keluar rumah kayak maling, kata Gunawan sambil mencubit kuping Rizky. Aduh. Apaan sih, Pak? Aku ini udah bukan anak kecil lagi. Rizky meringis mencoba melepaskan diri. Kamu ini, kapan sih bisa serius? Kapan mau dampingi bapak ngurus bisnis? Bapak ini udah tua, pengen bulan madu lagi sama ibumu. Malas, Pak. Ketemu pejabat itu malesin. Banyak basa-basi, gerutu Rizky. Gunawan menatapnya tajam. Kamu itu anak lelaki bapak, kamu harus meneruskan usaha ini, bapak gak bisa selamanya berdiri di depan. Rizky mengangkat tangan, menyerah. Iya. Tapi tunggu 6 bulan lagi, Pak. Kenapa harus 6 bulan? Rizky mendekat, ia membisikkan sesuatu di telinga Gunawan. Wajah lelaki parubaya itu mendadak berubah, dari ketus jadi tersenyum lebar. Begitu toh, gumam Gunawan sambil melirik Anjani. Lalu ia menatap wajah gadis itu dalam-dalam. Ada sesuatu dalam pandangannya, kenangan masa lalu. Kamu ini, persis ibu kamu waktu masih muda. Saraswati, istri Gunawan muncul dari balik pintu. Awas, Mas. Jangan macem-macem itu anak orang, kata Saraswati sambil mencubit lengan suaminya. Tenang, Bu. Aku masih suami takut istri, balas Gunawan cepat. Tiba-tiba seorang ajudan datang, mengenakan pakaian tradisional Sunda. Pak, Menteri Pertanian mau pamit, lapornya. Tak lama, Menteri Pertanian muncul di halaman. Pak Gunawan, saya pamit dulu. Iya, Pak. Tetap istiqomah ya. Pasti banyak yang gak senang karena Bapak terlalu jujur. Anjani diam di belakang, tapi dalam hati ia menggerutu. Jujur? Dia aja diperalat sama Raka. Kalau itu jujur, gue duta salak. Pak Sandi melirik ke arah gadis itu. Loh, Dek Anjani? Ada di sini juga? Iya, Pak. Kebetulan lagi main, jawab Anjani sopan. Pak Menteri mengangguk. Ngomong-ngomong, Anjani. Guntur itu kerjanya berantakan, sebenarnya siapa sih penemu Formula AJ25 itu? Gunawan menyela. Oh, kamu penemunya, Anjani? Anjani mengangguk kecil, Rizky angkat bicara lebih dulu. Iya, Pak. Tapi sekarang lagi digugat sama pihak yang bahkan gak ngerti isi formulanya. Gunawan menatap Pak Menteri. Pak Menteri, sebaiknya Bapak tidak mengambil keputusan gegabah. Uji aja di depan publik, biar masyarakat tahu siapa penemu aslinya dan siapa yang cuma ngaku-ngaku. Pak Menteri menyipitkan mata, berpikir. Saya sih dari awal udah yakin Anjani penemunya. 10 menit ngobrol aja, saya bisa bedakan mana yang cuma ngarang. Anjani ngerti kondisi pertanian kita luar dalam. Anjani menunduk. Tapi, kata Pak Guntur Bapak benci sama saya. Senyum Pak Menteri melebar miris. Si Guntur itu pemain. Sayangnya saya belum punya bukti dia bermain sama kontraktor, tapi saya tahu geraknya. Gunawan mengangguk. Uji publik, itu paling adil. Baik, saya akan atur. Terima kasih sarannya, Pak Gunawan, ucap Pak Menteri hormat.
Sebelum pergi, ia menatap Anjani dengan serius. Dek Anjani, ada satu hal yang harus kamu tahu. Guntur itu saudara sepupu Raka. Anjani membeku. Raka itu anaknya Bu Farida. Farida itu dekat sekali dengan beberapa menteri. Dia terus mendekati mereka demi kuota impor beras. Hati-hati, ya. Farida itu seperti ular, suka membungkus racun dalam senyum. Anjani mengangguk, wajahnya keras, matanya tajam. Terima kasih, Pak. Pak Mentei pergi meninggalkan mereka di halaman rumah yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Gunawan menepuk bahu Rizky. Sekarang kamu ngerti kenapa harus belajar urus usaha ini? Ini bukan cuma soal pertanian. Ini soal pertarungan, dan kamu harus siap. Satu hal yang Anjani tahu, ternyata Pak Guntur tak sebaik yang dia kira. Dan ternyata, Pak Menteri tak seburuk yang dia kira. Dia hanya orang sedang melihat situasi dan semuanya terlihat saat ada di rumah Rizky. Sementara itu di tempat lain. Raka tersentak bangun. Matanya terbelalak, saat menyadari ada seorang perempuan berbaring di sampingnya tanpa sehelai benang pun. Ia langsung meloncat dari tempat tidur. Kamu pasti menjebak aku. Serunya, wajahnya penuh amarah. Perempuan itu terkejut lalu menangis. Kamu yang meniduriku, kenapa kamu yang marah? Tidak mungkin. Aku tidak pernah tidur dengan perempuan. Aku bahkan belum pernah menyentuh siapapun. Raka menyangkal keras. Lucy hanya menggigit bibir, hatinya berkecamuk. Dalam diam ia bergumam dalam hati, astaga, dia memang perjaka. Tangisnya makin pecah, Raka semakin frustrasi. Ia berjalan mondar-mandir sambil meremas rambutnya sendiri. Situasi ini di luar kendalinya. Dia melirik Lucy sekilas. Gadis itu memang cantik, tubuhnya proporsional, kulitnya bersih, dan wajahnya mudah membuat siapapun terpana. Tapi ini bukan soal ketertarikan, ini soal harga diri dan masa depan. Sudahlah, jangan menangis. Aku akan bertanggung jawab, tapi aku tidak bisa menikahimu. Ibuku tidak akan setuju, ucap Raka pelan. Iya, karena aku miskin, kan? Balas Lucy tajam. Aku yatim piatu, kamu tahu sendiri bagaimana hukumannya bagi yang menyakiti anak yatim. Aku tidak minta banyak, cuma satu, nikahi aku. Raka menghela napas panjang. Tidak segampang itu, aku harus bicara dulu dengan keluargaku. Kamu laki-laki, gak perlu wali. Tinggal akad, selesai. Lucy menyela cepat, nadanya mulai berubah, tegas. Aku ini lelaki terhormat, desis Raka. Mana mungkin aku menikah diam-diam dengan cara seperti ini? Lucy mendekat, matanya menatap tajam. Kalau kamu menolak, aku teriak sekarang. Biar warga sini tahu apa yang terjadi. Kamu pikir nama baik kamu bisa selamat? Raka membeku, dilema menelannya bulat-bulat. Ia memandang Lucy lekat-lekat, lumayan, pikirnya dalam hati. Meski tidak secantik Anjani, setidaknya dia modis dan bisa dandan. Di tempat lain, Mirna memegang map hijau itu erat. Tangannya gemetar, dan air matanya jatuh membasahi sudut bibir map yang sudah agak lusuh. Ia melangkah pelan ke kamar Ricky, membuka pintu tanpa mengetuk. Nak, hadapi masalahmu jangan lari, ucap Mirna lirih suaranya serak menahan tangis. Iya, Bu. Aku nggak akan lari, jawab Ricky tanpa menoleh. Mungkin penjara memang tempat terbaik buatku. Mirna duduk di samping anaknya, lalu menyodorkan map hijau itu. Bawa ini nak, sampaikan ke bos kamu. Ricky menoleh, matanya membesar saat melihat isi map itu. Sertifikat rumah mereka. Ibu, ini rumah kita satu-satunya, gimana kalau bapak marah? Suaranya bergetar. Sudahlah. Ibu nggak tega lihat kamu masuk penjara, jawab Mirna pelan menyeka air matanya. Ricky spontan memeluk ibunya, hangat. Penuh luka dan kasih. Dari dulu, hanya ibunya yang benar-benar peduli. Kadang ibunya memang aneh, penuh ambisi yang sulit dipahami. Tapi Ricky tahu, semua itu lahir dari satu harapan sederhana, ingin anaknya sukses dan dihargai. Sementara itu Anjani menatap layar ponselnya, tangannya gemetar. Matanya memerah, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah foto dari Laras,
Terlihat jelas Laras sedang duduk santai di kamar mewah, wajahnya tersenyum sinis. "Kamu kira akan menang melawanku?" Bunyi pesan yang menyertai foto itu. Ponsel itu terlepas dari tangan Anjani, jatuh ke lantai. Jamal yang duduk tak jauh segera memungutnya. Sekilas ia melihat isi pesan itu, matanya ikut memerah, rahangnya mengeras. "Negara ini tidak punya keadilan," gumam Anjani lirih, suaranya penuh luka. Jamal menatap Anjani lekat-lekat. "Kalau mereka tidak bisa menegakkan keadilan," ucapnya pelan tapi pasti, "biar saya yang meluruskan semuanya." Suasana hening, tapi tekad di mata mereka sudah menyala. Pertarungan belum selesai. "Bu, sampai kapan aku harus di sini?" bentak Laras dengan nada tinggi sambil menggenggam ponselnya erat. Wajahnya memerah, matanya menatap kesal ke sekeliling ruangan penjara yang mewah namun terasa sempit bagi egonya yang besar. Dari seberang telepon, terdengar suara ibunya, Farida. "Tenang, Nak. Anjani itu memang sulit ditaklukkan. Dan adikmu sekarang entah kemana tidak bisa dihubungi." Nada suara Farida terdengar frustrasi. "Aku gak mau tahu. Pokoknya aku harus keluar dari sini secepatnya, aku harus memberi pelajaran buat Anjani. Dia harus tahu siapa aku sebenarnya." Bentak Laras lagi, nadanya penuh ancaman. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Laras menatap layar ponsel dengan kesal, sebelum melemparkannya ke sofa di sudut ruangan. Ia memijit keningnya, napasnya memburu karena amarah. "Sial, Anjani bahkan gak membalas pesanku," gumam Laras sambil mengambil kembali ponselnya. Jemarinya bergerak cepat, membuka kamera dan berselfie ria dengan ekspresi angkuh. Ia memilih angle terbaik, memperlihatkan ruangan mewah yang menyerupai kamar hotel bintang 5, lengkap dengan tirai beludru dan chandelier kristal kecil. Foto itu ia kirim ke Anjani, disertai pesan, "Kamu digugat 10 miliar, formula kamu harus ditinjau ulang. Sementara aku, hidup nyaman di sini, lebih baik kamu menyerah saja." Senyum sinis terbit di wajahnya. "Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku, Anjani?" gumamnya penuh kesombongan. Tak puas hanya mengganggu Anjani, Tiara lalu mencoba menghubungi Fiona. Tapi ia menggeram saat layar menunjukkan bahwa nomornya telah diblokir. "Sial. Kamu blokir aku, ya? Awas kamu, Fiona." Gerutunya dengan kesal, Laras membanting ponselnya ke kasur, lalu merebahkan diri. Ia memainkan ponselnya sambil menikmati kamar penjaranya yang sudah ia sulap menjadi istana mini. Apa sih yang tidak bisa dibeli dengan uang? Bahkan penjara pun bisa jadi tempat nyaman asal uang berbicara. Siang harinya, sebuah mobil mewah berhenti di halaman luar rumah tahanan. Seorang perempuan parubaya turun dari dalamnya. Meski sudah berumur, perempuan itu masih tampak cantik dan terawat. Kacamata hitam mahal bertengger anggun di hidung mancungnya. Dialah Farida. "Nyonya Farida, kenapa tidak bilang kalau mau ke sini?" sambut Norman, pria pengurus lapas yang selama ini bekerja sama dengannya. "Aku ingin langsung mengecek keadaan Laras." "Antar aku ke kamarnya sekarang," ucap Farida tanpa basa-basi. Suaranya dingin, tegas, penuh kuasa. Norman sempat mengerutkan dahi. Bukankah baru kemarin Farida mengatur sendiri kamar Laras? Masa sudah lupa? "Ibu, bukannya kemarin ibu sendiri yang banyak omong kamu. Cepat antar aku sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu melaksanakan tugasku dengan baik atau tidak." Potong Farida tajam, matanya menatap tajam seperti pisau. "Baik, Bu," jawab Norman cepat, tak berani menentang. Norman berjalan cepat, menuntun Farida melewati lorong-lorong lapas. Ia berhenti di depan sebuah sel yang tampak kumuh. Di dalamnya hanya ada ranjang besi tua dan tembok yang mulai mengelupas. Tapi di sudut ruangan, Norman menekan sebuah tombol tersembunyi. Pintu rahasia terbuka perlahan, memperlihatkan tangga menuju ruang bawah tanah. Farida turun dengan langkah anggun. Begitu menjejakkan kaki di bawah, suasana langsung berubah drastis. Ruang bawah tanah itu telah disulap menjadi kamar mewah. Dindingnya dipenuhi wallpaper elegan, lantainya berlapis karpet tebal, dan di pojok ruangan tampak seorang ART muda menyajikan minuman segar. "Mama!" teriak Laras saat melihat ibunya. Bersambung.